Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang isu-isu mutakhir pembelajaran abad ke-21. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan BSNP tahun 2010. Pendidikan yang berpotensi pada ilmu pengetahuan dengan keseimbangan yang wajar. Pendidikan harus dibarengi dengan penanaman sikap-sikap luhur. Pendidikan setiap jenjang harus memenuhi frontliner ilmu. Perlu ditanamkan jiwa kemandirian, perlu konvergensi ilmu, perlu memperhatikan aspek kebinekaan, perlu monitoring dan evaluasi pendidikan. Adapun fungsi dan tujuan pembelajaran media pembelajaran, yaitu pemusatan perhatian siswa, membantu siswa memahami materi pembelajaran menjadi lebih konkret, mengurangi kemungkinan pembelajaran yang selalu berpusat pada guru atau dosen, mengaktifkan respons siswa. Dan tujuan memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik lebih tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan suatu media tertentu. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran, dan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Ciri-ciri media pembelajaran. Berdasarkan kemampuan inderanya, ada audio, visual, dan audiovisual. Sedangkan berdasarkan kemampuan liputannya, media pembelajaran dengan kemampuan liputan yang luas, dan media pembelajaran dengan kemampuan liputan yang terbatas. Penggunaan media pembelajaran sangat bervariasi karena media pembelajaran dapat digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan media pembelajaran harus sesuai dengan kondisi di mana media tersebut digunakan, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal sesuai tujuan yang diharapkan. Dilihat dari variasi penggunaannya, media pembelajaran dapat digunakan secara individual dan berkelompok. Pemanfaatan teknologi komunikasi atau jejaring sosial di dalam dunia pendidikan. Internet merupakan salah satu hal dari kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Networking yang berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Berikut 7 bentuk media sosial. Yang pertama jejaring sosial, yang kedua blog, yang ketiga wiki bentuk kamus umum, yang keempat podcast, yang kelima forum bentuk untuk diskusi online, yang keenam konten komunitas, dan yang terakhir microblogging. Adapun penggunaan jejaring media sosial menyebabkan dampak positif dan negatifnya. Berikut dampak positifnya. Dapat digunakan sebagai media informasi, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, memperluas jaringan pertemanan, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, termotivasi untuk belajar mengembangkan diri, membuat seseorang bisa lebih bersahabat, perhatian, dan empati, dapat dimanfaatkan sebagai bisnis, sharing, pertukaran, atau diskusi. Dan adapun dampak negatifnya yaitu kecanduan situs jejaring sosial bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasi diri. Seseorang yang bisa menghabiskan waktunya di hadapan komputer atau HP jarang berolahraga, menjadikan seseorang malas belajar, menyebabkan kurangnya sopan santun ketika berbicara, sulit membedakan antara berkomunikasi di jejaring sosial dan dunia nyata. Kejahatan dunia maya. Peranan guru dan peserta didik juga mengalami pergeseran paradigma. Peran guru yang pada awalnya hanya sebagai sumber utama informasi dan sumber jawaban, kini menjadi
Fasilitator pembelajaran. Peranan guru dalam mengendalikan semua aspek pembelajaran semua sudah tidak laku lagi. Kini guru lebih banyak memberikan alternatif dan tanggung jawab kepada peserta didik dan dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang sebelumnya hanya sebagai penerima informasi yang pasif, kini menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang biasanya mengungkapkan kembali pengetahuan, kini menghasilkan berbagai pengetahuan. Peserta didik yang hanya sebagai aktivitas pembelajar individu, kini menjadi pembelajar kolaborasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.